bertemu kembali di channel Mentor. Baik, kita di sini akan membahas tentang menganalisis keterampilan gerak aktivitas spesifik senam lantai pada bab 6. Oke, next. Pada bab 6 ini kita sudah bisa memetakan ya peta konsepnya. Ada beberapa item. Yang pertama, senam ketangkasan peti lompat, kemudian loncat jongkok, dan juga loncat kangkang. Nah, dari 3 item ini adalah spesifik dari senam lantai untuk keterampilan dalam melakukan aktivitas fisik nantinya. Oke, next. Sebelum kita memasuki, kita introduction terlebih dahulu. Artinya di awal kita harus memahami seperti apa itu senam merupakan salah satu aktivitas jasmani yang menyenangkan. Kemudian setiap gerak kehidupan kita senantiasa berhubungan dengan gerakan senam. Apabila kita melakukan senam ketangkasan, tubuh kita akan terasa lebih kuat dan terampil. Semakin banyak kita melakukan senam ketangkasan seperti lompat kangkang dan jongkok akan membuat kita lebih percaya diri dan berani menghadapi tantangan. Nah, ini adalah inti dari gerakan senam tersebut. Nah, senam memang merupakan suatu aktivitas yang sangat sederhana, namun ada beberapa tingkatan ya. Ada high impact dan low impact. Nah, tentunya senam ini biasa ditradisikan sebagai pemuka untuk aktivitas kantor, sekolah, dan sebagainya. Nah, kita harap melatih diri melalui senam yang sangat sederhana sekali. Oke, next. Nah, bagaimana analisis keterampilan gerak loncat kangkang? Yang kita maksud analisis loncat kangkang adalah jenis loncatan yang dilakukan menggunakan peti lompat dengan posisi badan agar sedikit condong ke depan dan membuka kedua kaki kangkang pada saat melewati peti lompat. Nah, dapat dianalisis loncat kangkang tumpuan pangkal peti lompat ya. Nah, ini ada box ya, kemudian ada seseorang yang di awal, kemudian ini adalah gambar 6.1 tahapan gerak loncat kangkang. Pertama awalan, kemudian melompat atau take off dulu ya, take off dulu, kemudian melompat box ini. Nah, makanya disebut dengan loncat kangkang tumpuan pangkal peti lompat. Nah, perhatikan kesalahan-kesalahan dalam keterampilan gerak loncat kangkang tumpuan pangkal peti lompat, yaitu awalan dari kurang tepat, tolakan kedua kaki tidak bersamaan, peti lompat tidak tercapai dengan baik, tumpuan tidak pada pangkal peti lompat, tahanan tangan di peti lompat kurang kuat, kedua tungkai kurang dibuka sehingga menyentuh peti, pendaratan kedua kaki kurang bersamaan dan tidak berurutan, dan pandangan tidak ke depan. Nah, kenapa setiap kali dalam melakukan gerakan memerlukan memperhatikan kesalahan yang terjadi? Nah, karena kita mempunyai gerak yang luas, artinya tentunya kita harus memerlukan kehati-hatian. Apalagi jarang melakukan olahraga misalkan kan. Ini tentunya harus memperhatikan dari gerak yang itu akan berhubungan dengan lompatan kita. Oke, next. Analisis loncat kangkang tumpuan ujung peti lompat. Nah, tahapan gerakan loncat kangkang ini ada beberapa bentuk gambar yang dapat dilakukan oleh siswa-siswi. Nah, perhatikan kesalahan-kesalahan dalam keterampilan gerak loncat kangkang tumpuan ujung peti lompat, yaitu awalan dari kurang cepat, tolakan kedua kaki tidak bersamaan, peti lompat tidak tercapai dengan baik, tumpuan tidak pada peti lompat, tahanan tangan di peti lompat kurang kuat,
kedua tungkai kurang dibuka sehingga menyentuh peti. Pendaratan, kedua kaki kurang bersamaan dan tidak berurutan, dan pandangan tidak ke depan. Nah, semua teknik yang kita lakukan tadi dari beberapa fase tadi, tentunya kita akan mengaplikasikan dalam aktivitas untuk melakukan dengan beberapa latihan gitu ya. Ini ada aktivitas pembelajaran meloncat di kardus. Nah, boleh dilatih dengan mengganti box tadi dengan kardus misalkan. Nah, dapat kita lakukan bola kelompok 5-6 orang. Nah, masing-masing kelompok mendapatkan 4 buah kardus bekas. Secara bergantian atau urutan, loncati sebuah kardus dengan kaki mengangkat. Yang keempat, secara bergantian urutan loncati 2 buah kardus dengan kaki mengangkat. Oke ya. Yang kelima, secara bergantian urutan loncati 3 kardus dengan kaki mengangkat. Kemudian secara bergantian loncati 4 kardus dengan kaki mengangkat. Kemudian saat melewati kardus, tangan jangan menyentuh ke kardus. Nah, jadi artinya pada saat melompat kardus tersebut tidak boleh menyentuh pada bagian kardus, baik dari sisi kiri, kanan maupun tengah. Kemudian saat mendarat, usahakan dengan kedua kaki yang mengeper. Nah, artinya mengeper yang maksud ini adalah kedua kaki itu jangan kaku begitu. Ketika dia menjatuhkan kedua kaki dengan bersamaan, otomatis dia akan membentuk semacam membungkuk sedikit gitu ya, seperti long jump itu, namun tidak sampai menyentuh tanah. Kemudian lakukan aktivitas tersebut terus menerus secara bergantian sampai batas waktu yang ditentukan oleh pengajar atau guru. Perhatikan gambar 6.3. Nah, ini dapat dilihat ya. Pertama berdiri, kemudian langsung take off dan melompati kardus. Nah, ini memang bervarian ya dalam pengaplikasiannya. Nah, bisa dilakukan dalam kelompok. Nah, aktivitas pembelajaran selanjutnya dengan meloncati teman. Nah, biasanya ini digunakan atau dilakukan pada fase warming up. Nah, biasanya ini senam ini dilakukan pada warming up karena sedikit dia menghibur gitu, dan bersentuhan kontak dengan kawan. Nah, dapat dilakukan yang pertama, buatlah kelompok 5-6 orang berbarislah dengan jarak 1-2 meter dengan mengarah arah yang sama. Nah, artinya dapat dilihat dari gambar ini bahwa sejajar ya dengan kawan, agar nanti mempermudah untuk sang pelompat mengikuti dari bagian-bagian perorangannya, tapi sesungguhnya tidak bersentuhan. Nah, seperti itu. Dimaksud tidak bersentuhan adalah kita tidak bersentuhan dengan kawan kita yang kita lompati, namun sebagai untuk menahan saja beban badan kita kepada teman yang kita lompat. Nah, lanjut. Ini dia yang poin ketiga, semua siswa membungkuk kecuali siswa yang paling belakang. Nah, kemudian siswa yang paling belakang meloncati secara kangkang satu persatu siswa yang membungkuk di depannya. Kelima, setelah semua siswa terlewati di bagian paling depan, siswa tersebut membungkuk. Keenam, kemudian siswa yang ada paling belakang meloncati kembali secara kangkang satu persatu siswa yang membungkuk di depannya. Ketujuh, saat melewati punggung teman, tekanan tangan jangan terlalu keras. Nah, ini yang dimaksud tadi, tidak terlalu menekan kawan gitu ya, di bawah sebagai tempat bertumpu. Namun tumpu kita itu adalah kekuatan kita pada saat di lantai, saat take off kemudian melompat
pada posisi atas kawan, kemudian mengambil tenaga di sini agak sedikit bungkuk, lalu melompat kembali ke selanjutnya sampai selesai. Nah, kemudian saat melewati punggung teman, tekan jangan terlalu keras. Saat mendarat, usahakan dengan kedua kaki yang mengepel seperti tadi ya. Kemudian lakukan aktivitas tersebut terus menerus bergantian sampai semua siswa dapat melakukannya. Perhatikan gambar 6.4. Kira ini sudah jelas. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir, aktivitas pembelajaran meloncati peti lompat bertahap. Nah, peti lompat ini adalah menyesuaikan power tungkai ya, atau power itu dimasuk kecepatan kali kekuatan oleh siswa itu sendiri. Nah, peti yang bertahap ini adalah ada bagian-bagiannya, ketinggian yang dimaksud ada 1 meter dan ada bertambah sampai dimana titik ketinggian pada saat melompat. Nah, dapat kita lakukan pertama bagi kelompok 5-6 orang, siapkan 3 buah peti lompat yang tingginya bertahap. Nah, 5 kali 3 berarti 15, setiap peti ini ada 3 dapat dilakukan. Kemudian meloncati secara kangkang peti lompat yang pendek. Lakukan meloncati secara kangkang peti lompat yang sedang. Lakukan meloncati secara kangkang peti lompat yang tinggi. Saat melewati peti lompat, kedua tangan dapat menumpu di pangkal atau di ujung peti lompat. Nah, artinya menumpu pada posisi pada saat melompat, kita boleh melakukan tumpu di atas peti tersebut. Kemudian saat mendarat, usahakan dengan kedua kaki yang mengepel. Kemudian lakukan aktivitas tersebut terus menerus secara bergantian sampai batas yang waktu yang tidak ditentukan. Perhatikan gambar 6.5. 6.5 aktivitas pembelajaran meloncati peti lompat yang bertahap. Nah, artinya pada saat melompat harus berulang-ulang kali sesuai pengaplikasian di lapangan dan petunjuk pengajar. Seperti apa? Apakah dia repetisinya, misalkan melompat itu dalam satu kelompok bisa 5, kemudian recovery, pemulihan sekitar 1 menit atau 30 detik, kemudian melakukan lagi sampai di mana titik kelelahan itu akan bisa dipulihkan, seperti itu. Ringkasan atau kesimpulan, loncat kangkang merupakan loncatan yang dilakukan menggunakan peti lompat dengan posisi badan membuka kedua kakinya atau kangkang ya. Pada saat melewati peti lompat, loncat kangkang dapat dilakukan pada tumpuan pangkal dan ujung peti lompat. Agar dapat melakukan loncat kangkang, kalian dapat melakukan aktivitas belajar meloncati susunan kardus, meloncati teman yang mengumpul, dan meloncati peti lompat dengan ketinggian secara bertahap. Nah, artinya tadi petinya itu tidak seutuhnya harus tinggi, tapi pengajar akan menyesuaikan dalam posisi kemampuan dari siswa-siswi. Oke, next, penilaian pengetahuan, sikap, kemudian keterampilan. Nah, kita lanjut dari sambungan senam lantai bagian 2. Nah, di sini kita bahas dari peta konsep tadi ada namanya analisis keterampilan gerak loncat jongkok. Nah, apa yang membedakan? Nah, loncat jongkok adalah jenis loncatan yang dilakukan menggunakan peti lompat dengan posisi badan menjongkok pada saat melewati peti lompat. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 6.6 gerakan loncat jongkok. Nah, kalau tadi kan membedakan dia tidak jongkok, hanya mengangkat, itu bedanya.
Seperti itulah, perhatikanlah kesalahan-kesalahan dapat keterampilan gerak loncat kangkang tumpuan ujung peti lompat, yaitu awalan dari kurang cepat, tolakan kedua kaki tidak bersamaan, peti lompat tidak tercapai dengan baik, tahapan tangan di peti lompat kurang kuat, kedua tungkai tidak ditarik mendekati dada saat tangan menolak. Nah, pendaratan kedua kaki kurang bersamaan dan tidak berurutan, dan pandangan tidak ke depan. Oke, dapat dilakukan sama halnya seperti tadi, loncat jongkok dan begitu juga lompat kangkang. Nah, untuk aktivitas pembelajarannya itu hampir sama ya. Yang membedakan adalah teknik dalam melakukan loncat. Nah, ini kesimpulan loncat jongkok. Loncat jongkok jenis loncatan yang dilakukan menggunakan peti lompat dengan posisi badan jongkok pada saat melewati peti lompat. Rangkaian loncat jongkok sama dengan loncat kangkang, hanya saja yang membedakan adalah sikap kaki. Nah, itu dia. Perbedaannya adalah sikap kaki saat melewati peti lompat harus keadaan jongkok atau menarik kedua tungkai sedekat mungkin dengan dada. Belajar loncat jongkok dapat dilakukan dengan meloncati peti lompat yang memiliki ketinggian secara bertahap dari mulai pendek, sedang, sampai yang tinggi. Kalian dapat melakukan aktivitas belajar tersebut di rumah dengan menggunakan peti yang kuat dan ketinggiannya sama. Nah, namun sebelum sampai ke tahap loncat jongkok, ini memang agak sedikit rentan. Ya, rentan, takut dikhawatirkan cedera. Tapi lakukan lebih mudah itu adalah loncat kangkang ya. Itu lebih rekomendasi untuk pemula dalam melakukan aktivitas fisik. Penilaian sama pengetahuan sikap dan keterampilan. Nah, saya kira itu pembelajaran pada hari ini tentang menganalisis keterampilan gerak aktivitas spesifik senam lantai. Terima kasih, sampai jumpa.